Namaku Arman. Usia kini 73 tahun. Rambutku sudah putih semua, dan langkahku tak lagi kuat seperti dulu. Aku menulis, atau lebih tepatnya bercerita, bukan untuk menebus apa yang tak bisa ditebus, tapi untuk berbagi luka yang kutanggung sendiri di usia senja. Dulu, aku pernah punya segalanya. Istri yang baik, anak-anak yang sehat, rumah kecil yang selalu hangat dengan tawa. Tapi aku tak pernah menghargainya, sampai semuanya hilang. Aku bertemu Sulastri, istriku, saat aku masih jadi pegawai bengkel kecil di Jakarta Timur. Ia datang antar adiknya yang sepeda motornya rusak. Aku ingat betul, ia tak banyak bicara. Wajahnya sederhana, matanya teduh, dan dari caranya memegang tas lusuhnya, aku tahu dia perempuan yang menjaga. 3 tahun kemudian, kami menikah. Hidup kami jauh dari mewah. Bahkan bisa dibilang susah. Tapi Sulastri tak pernah mengeluh. Ia masak dengan bahan seadanya, cuci pakaian dengan tangan, dan merawat anak-anak kami dengan baik. Aku saat itu merasa bangga jadi kepala keluarga. Tapi aku juga diam-diam merasa tertekan. Banyak teman-temanku sudah punya rumah yang lebih besar, istri yang lebih modern dan menarik. Aku malu pada diriku sendiri karena membandingkan. Tapi itulah awal kebodohanku. Kami punya 3 anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Semua tumbuh dengan baik karena didikan ibunya. Sedangkan aku sibuk bekerja. Hampir setiap hari aku pulang malam. Padahal Sulastri selalu menungguku dengan teh hangat di meja makan. Saat anak-anak mulai besar dan aku dipromosikan jadi kepala bagian, hidup kami mulai membaik. Punya sepeda motor, punya kulkas, bisa nyicil rumah sendiri. Tapi di saat itulah, aku mulai tergoda. Ada perempuan baru di kantor. Namanya Dina. Umurnya jauh lebih muda dariku. Mungkin terpaut 15 tahun. Ia pintar, periang, dan entah bagaimana, ia tampak selalu mengerti aku. Kami sering makan siang dan lembur bersama. Awalnya biasa saja. Tapi aku tahu hati ini mulai bergeser. Dan aku biarkan itu terjadi. Sulastri pernah bertanya pelan di satu malam, saat aku pulang jam 11 malam. "Kamu kenapa, Pak? Apakah ada yang salah dari aku? Akhir-akhir ini rasanya kamu jauh sekali." Aku tak menjawab. Aku malah marah. Hubunganku dengan Dina makin dalam. Awalnya hanya curhat, lalu makan malam. Lalu, ya, aku mengkhianati Sulastri. Aku tidur dengan Dina, lebih dari sekali. Aku berdosa. Tapi saat itu aku merasa seperti lelaki muda lagi. Merasa dihargai. Padahal itu semua palsu. Sulastri tahu. Aku tak pernah jujur, tapi ia tahu. Dari caraku bicara, caraku menyentuhnya yang makin jarang, dan mungkin dari bekas parfum perempuan lain di bajuku. Tapi ia tak pernah ribut. Ia hanya makin diam. Dan itu yang membunuhku sekarang. Suatu malam, anak bungsu kami, Rani, menangis di kamarnya. Sulastri menenangkannya, lalu duduk di sebelahku yang sedang main HP. "Rani lihat kamu tadi peluk perempuan lain di mall," katanya pelan. Aku kaget, marah, menyangkal, tapi semuanya sia-sia. Sulastri tak menangis. Ia hanya berkata, "Aku nggak akan pisah. Tapi mulai hari ini, aku berhenti berharap." Lalu ia masuk ke kamar dan mengunci pintu. Malam itu, aku tidur di ruang tamu. Dan entah kenapa, aku justru lega, seolah aku bebas dari beban. Tapi aku salah. Waktu berlalu. Dina ternyata hanya bermain-main. Setelah aku kehilangan respek dari anak-anak, kehilangan kehangatan Sulastri, Dina pun pergi. Ia pindah kerja, dan memblokir semua nomorku. Aku kembali ke rumah, tapi rumah itu sudah tidak sama. Anak-anakku menjaga jarak. Istriku bersikap baik, tapi bukan lagi hangat. Setiap senyumnya terasa palsu. Setiap hidangannya terasa hampa. Aku sadar,
Aku sudah merusak rumahku sendiri. Setelah sekian lama Sulastri memendam sakit hatinya karena perselingkuhanku, Sulastri akhirnya meninggal. 5 tahun lalu, dia meninggal karena serangan jantung. Ia meninggal saat sedang duduk membaca Al-Quran selepas subuh. Tak ada drama, tak ada permintaan terakhir. Ia pergi dalam diam, seperti selama ini ia menanggung diam. Di pemakamannya, aku menangis. Tapi bukan hanya karena kehilangan. Aku menangis karena tak pernah benar-benar meminta maaf. Tak pernah berkata, "Aku menyesal." Bahkan untuk menggenggam tangannya di hari-hari terakhir pun aku ragu. Dan sekarang, aku di sini, duduk di bangku kayu depan rumah yang kosong. Anak-anakku semua tinggal di kota lain. Mereka sibuk, sesekali menelpon, tapi aku tahu, jarak itu bukan hanya soal kilometer. Itu soal luka yang kubuat sendiri. Aku melihat ke arah dapur. Dulu di situ Sulastri suka menyanyi kecil saat masak. Sekarang dapur itu dingin, sunyi, seperti hatiku. Aku sering bermimpi Sulastri datang, duduk di ujung ranjang, tersenyum, tapi tak pernah bicara. Aku bangun dengan mata basah dan hati penuh sesal. Kalau aku bisa memutar waktu, aku tak akan menyentuh tangan perempuan itu, tak akan berbohong. Tak akan membiarkan teh buatan istri sendiri dingin tanpa kusentuh. Tapi hidup tak bisa diulang. Maafkan aku, Sulastri. Itu yang kubisikkan setiap malam sebelum tidur. Waktu terus berlalu. Aku sendiri di rumah ini. Aku berjalan di dalamnya seperti hantu, mengenali setiap sudut, tapi tidak merasakan kehidupan di dalamnya. Yang paling menyakitkan bukan hanya kehilangan Sulastri, tapi jarak yang terbentuk antara aku dan anak-anakku. Rani, anak bungsuku, yang dulu sering kupangku sambil membacakan dongeng sebelum tidur, kini hanya mengirim pesan pendek setiap 2 minggu sekali. Aku tahu dia bukan anak yang durhaka, tapi aku juga tahu, dia belum memaafkan. Atau mungkin, dia memaafkan, tapi tidak bisa melupakan. Andi, anak sulungku, pernah datang menjenguk 3 bulan setelah ibunya meninggal. Ia duduk di ruang tamu, mengenakan kemeja putih seperti biasanya, dengan sikap yang sangat formal. Ia membawa makanan, tahu bahwa aku jarang memasak sejak Sulastri tiada. Kami duduk diam cukup lama. Aku mencoba bicara, tapi setiap kalimatku terasa salah. Hingga akhirnya, ia berkata pelan, "Ibu dulu sering menangis diam-diam. Kadang menangis di kamar mandi, kadang di dapur, kadang Rani yang lihat, kadang aku juga melihatnya. Tapi ibu nggak pernah mau cerita." Lalu ia bangkit berdiri dan berkata, "Saya nggak benci ayah, tapi saya kecewa." Dan kekecewaan itu panjang umurnya. Perkataan itu menusuk seperti belati, tapi aku hanya bisa diam. Kini, di usia senjaku, aku sadar bahwa gelar suami yang baik bukan didapat dari kesuksesan mencari nafkah atau dari banyaknya barang yang bisa kubelikan, tapi dari bagaimana aku menjaga hatinya, menghargai kehadirannya, dan tidak mengkhianati kepercayaannya. Dan aku gagal dalam semua itu. Kadang orang bertanya padaku, "Pak Men, kenapa Bapak tidak menikah lagi?" Aku hanya tersenyum. Bukan karena aku kuat hidup sendiri, tapi karena aku tahu, tidak ada lagi cinta yang bisa kuberikan untuk siapapun. Hatiku sudah penuh. Penuh dengan kenangan, penuh dengan penyesalan. Sulastri adalah satu-satunya perempuan yang kucintai dengan cara yang salah. Dan aku tak ingin mencintai siapapun lagi, hanya untuk mengulang kesalahan yang sama. Untuk kalian yang mendengar ini, tolong dengarkan satu hal dari aku, orang tua yang penuh penyesalan. Jangan sakiti orang yang mencintaimu hanya karena kamu merasa bisa. Jangan remehkan seseorang yang setia padamu, hanya karena ia diam saat kamu menyakitinya. Kesetiaan bukan kelemahan, dan cinta tidak akan selamanya menunggu kamu sadar. Jika kamu punya seseorang yang mencintaimu tulus,
Jangan tunggu sampai ia pergi untuk menyadari nilainya. Karena saat itu terjadi, kamu akan terjebak seperti aku, menjadi tua dengan kenangan, dan tak bisa lagi memperbaiki apapun. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa subscribe, tinggalkan komentar, dan bagikan ceritamu di kolom bawah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.